pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, masa pemeriksaan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Wahyu 10 ayat 10. Keadaan orang Yahudi yang tidak percaya itu menggambarkan keadaan orang-orang yang lalai dan tidak percaya di antara orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, yang dengan sengaja tidak mau tahu mengenai pekerjaan pengasihan imam besar kita. Pada upacara lambang, bila mana imam besar memasuki bilik yang maha suci, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci dan dalam sikap yang paling hikmat merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah, agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian yang sebenarnya ini, kita memahami pekerjaan imam besar kita dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Manusia tidak dapat menolak amaran yang dikirimkan Allah dalam kemurahannya kepada mereka. Pekabaran telah dikirim dari surga ke dunia ini pada zaman Nuh, dan keselamatan mereka tergantung kepada sikap mereka memperlakukan pekabaran itu. Oleh karena mereka menolak dan tidak memperdulikan amaran itu, maka roh Allah ditarik dari bangsa yang berdosa itu dan akhirnya mereka binasa di dalam air bah. Akan tetapi Kristus masih mengentarai demi kepentingan manusia dan terang akan diberikan kepada mereka yang mencarinya. Walaupun pada mulanya hal ini tidak dimengerti oleh orang Advent, tetapi kemudian menjadi jelas pada waktu ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kedudukan mereka yang sebenarnya mulai dibukakan di hadapan mereka. Berlalunya waktu pada tahun 1844 telah diikuti oleh masa pencobaan besar bagi mereka yang masih memegang kepercayaan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Satu-satunya yang melegakan sejauh yang menyangkut penegasan kedudukan mereka yang benar ialah terang yang mengarahkan pikiran mereka ke tempat kudus di surga di atas. Beberapa orang meninggalkan imannya mengenai perhitungan-perhitungan nubuatan sebelumnya dan menganggap kekuatan manusia atau agen-agen iblis memengaruhi kuasa Roh Kudus yang telah membantu pergerakan Advent. Golongan lain berpegang teguh bahwa Tuhan telah menuntun mereka dalam pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu. Dan sementara mereka menunggu, berjaga dan berdoa untuk mengetahui kehendak Allah, mereka melihat bahwa imam besar mereka telah memasuki pekerjaan pelayanan lain. Dan dengan mengikutinya oleh iman, mereka telah dituntut untuk melihat juga pekerjaan akhir gereja. Mereka mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia ini amaran yang sungguh-sungguh dari malaikat yang ketiga dalam Wahyu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.